Yuk mengenal 25 nabi. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman, awal diciptakannya Nabi Adam oleh Allah yaitu dari segenggam tanah. Lalu Allah mengambil seluruh permukaan tanah tersebut. Dari sana, maka lahirlah anak dan cucu Adam yang sesuai dengan asal tanahnya, dengan berbagai warna kulit dan berbagai sifat juga. Teman-teman tahu Bunda Hawa kan? Beliau adalah istri Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam dan Bunda Hawa dipertemukan oleh Allah pada hari Jumat loh. Mereka dipertemukan di Jabal Rohmah setelah dipisahkan bertahun-tahun. Nah, penciptaan manusia disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Bunyinya seperti ini. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, teman-teman, begitulah awal mula penciptaan Nabi Adam hingga sekarang kita sebagai anak cucu Adam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris adalah orang yang sangat cerdas. Dia rajin membaca, menguasai ilmu hitung, ilmu bintang, dan ilmu menunggang kuda. Sejak kecil, Nabi Idris sangat rajin dan tidak pernah bosan belajar. Nabi Idris juga orang pertama yang menjahit pakaiannya sebelum dikenakan, dan orang pertama pula yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Wah, pintar sekali ya. Allah meninggikan derajat Nabi Idris karena ia tekun beribadah dan menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Nabi Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Nabi Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Idris. Bukan untuk mencabut nyawanya. Pesan Nabi Idris kepada kaumnya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kemenangan. Kedua, jangan pernah bersumpah dengan dusta. Yang ketiga, jangan iri terhadap nikmat. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan rasul utusan pertama yang diutus oleh Allah di muka bumi. Nabi Nuh mempunyai bahtera besar yang mempunyai 3 tingkatan. Per tingkatannya ditempati oleh mereka yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Bahtera yang paling bawah untuk binatang liar, bahtera yang di tengah untuk Nabi Nuh dan kaumnya yang soleh. Sedangkan bahtera di tingkat atas untuk burung-burung. Bahkan disebutkan pula bahwa pintu bahtera berada di tengah dengan bagian atas bahtera yang beratap. Wah, lengkap sekali bangunan bahteranya ya. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Setelah Allah memusnahkan kaum Nuh dengan banjir bandang, Allah menurunkan kaum Ad. Kaum Ad memiliki sifat yang buruk. Mereka kejam, menindas kaum miskin dan suka menyembah berhala yang bernama Hatat. Allah menurunkan Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad. Beliau anak bangsawan yang sangat lembut,
dan suka menolong yang lemah. Allah memberikan azab angin topan selama 8 hari kepada kaum Ad, sehingga kaum Ad mati bergelimpangan, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8. Adapun Nabi Hud dan kaumnya yang soleh, Allah menyelamatkan mereka ketika topan dahsyat terjadi. Mereka tetap berdiam di rumah tanpa merasakan bahaya dari angin topan tersebut. Mukjizat Nabi Hud alaihi salam. Yang pertama, dengan izin Allah, Nabi Hud mampu menurunkan hujan ketika kaum Ad dilanda kekeringan hebat yang menyebabkan ladang serta hewan ternak mati. Yang kedua, Allah mengkaruniakan Nabi Hud umur yang panjang. Yang ketiga, selama azab topan dahsyat terjadi, Nabi Hud dan pengikutnya selamat tanpa merasakan dampak dari topan tersebut. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Awal kisah ketika Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Zamud setelah kehancuran kaum Ad. Ketika itu, kaum Zamud sangat berkuasa. Mereka memiliki banyak keahlian, sehingga membuat mereka sombong dan selalu merendahkan kaum lainnya. Kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Dengan seizin Allah, tiba-tiba muncullah seekor unta betina dari bukit berbatu. Selama hidupnya, unta itu mengeluarkan susu yang tidak pernah habis. Meskipun telah diminum oleh ribuan orang, meski sudah dibuktikan dengan mukjizat unta betina itu, kaum Samud masih tetap belum mengakui kenabian Nabi Soleh. Bahkan mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Lalu mereka beramai-ramai membunuh unta betina itu. Maka Allah pun kemudian menurunkan azab dan membinasakan kaum Samud. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki 2 saudara laki-laki, yaitu Haran dan Nahor. Haran memiliki seorang putra, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Sedangkan Nabi Ibrahim memiliki 2 putra yang termasuk golongan Nabi, yaitu Ismail dan Ishak. Tahukah teman-teman, waktu kecil Nabi Ibrahim tinggal di sebuah gua di dalam hutan. Pada masa itu, Raja Namrud ingin melukai setiap bayi laki-laki yang lahir. Karena itu, ibu Nabi Ibrahim pergi bersembunyi di sebuah gua ketika mau melahirkan Nabi Ibrahim. Waktu kecil, Nabi Ibrahim sudah dikaruniai keinginan untuk mengetahui siapa Tuhannya. Suatu malam, ketika Nabi Ibrahim keluar dari gua, beliau melihat bintang. Awalnya, Nabi Ibrahim mengira bintang itu Tuhan, tapi ternyata bintang menghilang, lalu muncul bulan. Karena lebih besar dari bintang, beliau meyakini bulan sebagai Tuhannya. Namun, keesokan harinya, matahari muncul menggantikan bulan. Nabi Ibrahim pun meragukan bulan. Beliau meyakini matahari sebagai Tuhannya, karena matahari yang ukurannya paling besar. Tapi ternyata matahari pun terbenam. Akhirnya, Nabi Ibrahim menyadari bahwa seluruh Tuhan-Tuhan itu palsu. Nabi Ibrahim pada akhirnya meyakini bahwa beliau menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya betul, Tuhan itu adalah Allah. Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah, karena beliau sangat mencintai Tuhannya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim menghancurkan 72 patung yang diyakini oleh penduduk pada waktu itu sebagai Tuhan mereka. Ia menghancurkannya dengan kapak. Ia hanya membiarkan 1 patung yang paling besar. Kapaknya lalu ia kalungkan pada patung itu. Raja Namrud murka dan segera menyuruh pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim. Pengawal Raja Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang sangat besar setinggi gunung. Dengan seizin Allah,
Nabi Ibrahim selamat, tidak terbakar sedikit pun. Allah mendinginkan api itu dengan menciptakan mata air dan pohon delima di dekatnya. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut mempunyai istri yang bernama Wailah dan dua anak perempuan bernama Raisa dan Darata. Mereka tinggal di kota Sodom yang berada di Palestina, terletak di tepi Laut Mati. Dahulu Laut Mati tersebut diberi nama Danau Lut. Kaum Nabi Lut selalu menzolimi satu sama lain. Mereka saling mencaci maki, sering melempari orang lain dan mengadu ayam. Selain itu, banyak di antara mereka yang sering merampas barang milik orang lain. Wah, itu perbuatan tidak baik, jangan ditiru ya. Suatu ketika ada dua orang pemuda yang datang menemui Nabi Lut. Mereka memberitahu Nabi Lut bahwa Allah akan menurunkan bencana dahsyat di negeri Sodom. Ajaklah keluargamu dan pengikutmu yang beriman pergi ke tempat yang aman pada malam hari. Tapi ingat, kalian jangan pernah melihat ke belakang apapun yang terjadi, kata dua orang pemuda tersebut. Maka selepas tengah malam, Nabi Lut bersama keluarga dan pengikutnya yang setia segera meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Namun, istri Nabi Lut penasaran dan menoleh ke belakang. Ia mendadak terpana, tubuhnya menjadi kaku. Bangunan, manusia, dan semua yang ada di kota Sodom hancur binasa, terkena hujan batu dan petir. Kemudian gempa dahsyat mengguncang kota Sodom. Pada waktu subuh, bumi pun terbelah sehingga menelan kota Sodom, termasuk istri Nabi Lut. Nah, teman-teman, belajar kali ini kita baru bahas pertama Nabi Adam yang menjadi khalifah pertama di muka bumi ini. Yang kedua, Nabi Idris yang memiliki kecerdasan dan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, Nabi Nuh mampu membuat perahu yang sangat besar. Yang keempat, Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah ketika kaumnya dilanda kekeringan. Yang kelima, Nabi Soleh dapat memunculkan unta betina dari batu besar terbelah. Yang keenam, Nabi Ibrahim masih hidup meski dibakar api. Yang ketujuh, Nabi Lut. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah ketika Allah membinasakan kaum Sodom dengan gempa bumi dan angin kencang. Bagaimana, mudah dimengerti kan? Kalau menyukai channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga jadi pintar bersama teman-teman.